Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sudah subscribe dan nonton video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu mendambakan hidup bahagia, baik bahagia saat hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Namun pada kenyataannya, tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal, Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan perintah ini pun bisa kita jumpai dalam Al-Quran maupun hadits Nabi. Misalnya, dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di luar itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang diberikan kepada mereka dan janji-janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya." Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat, sebetulnya tidaklah sulit. Akan tetapi, kita sebagai manusia terkadang malah membuat itu menjadi sulit sendiri. Oleh sebab itu, supaya hidup kita bisa bahagia di dunia maupun akhirat, Islam mengajarkan 3 poin penting yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah beristighfar saat jatuh dalam kubangan dosa. Tak kalah berbuat dosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah atau kembali kepada Allah dan bertaubat. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bosan-bosan menyuruh kepada hambanya yang beriman untuk segera bertobat. Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha." Taubat yang semurni-murninya. Begitu juga dalam Quran Surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Dari 2 ayat tersebut, bisa disimpulkan bahwa jika seorang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar, serta menjauhi perbuatan dosa. Kita semua tahu tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun, apabila kita mau benar-benar bertaubat. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman untuk segera bertaubat, tak peduli seberapa besar dosa yang pernah dikerjakan. Yang kedua adalah mempunyai rasa selalu bersyukur. Kalau kita mau menyadari anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bisa dikatakan tak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta kekayaan, keturunan, tempat tinggal, dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi, seolah-olah nikmat tersebut tidak tampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang. Seandainya manusia tak bersyukur, diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut akan mampu menggantinya. Namun Allah dengan maha belas kasih-Nya, tak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta waktu sedikit saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada kita. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Karena sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Oleh sebab itu, syukurlah atas apa yang kita dapatkan sekarang ini." Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Syukur adalah sebab bertambahnya nikmat, oleh karenanya bersyukurlah. Namun, jika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka siap-siaplah azab Allah sangatlah pedih.
Yang ketiga adalah bersabar saat diberikan ujian. Dalam Quran Surah At-Tagabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Bila seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapar, lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena segala urusannya adalah baik baginya. Dan tak ada yang memiliki hal itu selain orang mukmin. Bila ia mendapat kebahagiaan, ia pasti bersyukur, dan itu yang terbaik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia pasti bersabar, dan itu yang terbaik baginya." Hadits riwayat Muslim. Oleh sebab itu, apabila tiga tanda tersebut ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia di dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tak putus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.